wirasa DPRI mangga sami saling pekadek pekanyem ning acara wirasa DPRI media pemersatu bangsa. Oh ayo jage kenyam ni manis, oh ayo jage pedagang kopi beli main akar membelanja nanging lacur sing apa pipis. Yan bok tiang baubanan anu keh beli daman. Yan kulit yang bakaripot anu keh beli daman ngusok. Yan tiang sing buen jegek cara ipidan nul keh beli sayang. Sedih saja sedih gitu. Beli galau tiang nawang beli tuh. Apa sangat galau saja mentulung gending je mesti galau. Gending nih dong subuh ya luang beli. Kata-kata nih tuh beli. Yen tiang Yen bok tiang baubanan anu ke beli deman. deman ya. Jadi Yen kulit yang bakeriput anu ke beli daman ngusuk. sing dijajang juga akta tanah BPKB. Beli tuh kan saja gitu beli. Tuh nih sebetang tiang nawang beli. Itu sebuah adane perjalanan rago hidup di Mercepada cenik kelih tua lincir. Nak sebuah perjalanan kengken jani rago di cenik bakal dadi kena tuno nak tua di tua sebuah ke dadi lansia ni perlu jago jani yuk ajak beli nenek kengken bepidan di sebuah dago lagi dari lansia minimal jadi lansia yang baik yang sehat. Tuh banyak ya tiang kalau runguang aja panak beli tiang. contoh Contohnya maksud mek beli kengken manja beli hebring mek beli oh, dah cuma. Iya, udah cuma nuju lansia pesu. Sing bang beli yang training mek beli. Men yang apa deh? Legging kalau Legging gaya gati. Kaya aja dah dong legging. Pang keren. Di sona kajak tiap minggu ajak sona. Oh, ke sona dah dong. Mira tua. Boleh 2 minggu sekali kajak palihan darah. Main golep dah dong itu beli. Dagang jukut. Wadah, sekan-sekan nak beli lah. Sing maksudnya yang subah raga tua tuh. Dadi ya raga nu berkegiatan gitu ya beli. Ini bersalah konsep. Yang ragong lah nak tua cuma. Kan pedalam, don mak gai, dau kene dau gitu, malahan dia merasa tidak digunakan, tidak berharga hidup dia. Yang cara beli, bang ya tugas, masak bedik namanya. Yang di Aston pun bang minjam tapi orang masak ya bergerak ke badannya gitu. Iya, bentar kamu. Swastiastu. Gire. Belinya dong. Aduh, payu ban mendagang. Aduh, rame mangken payu niki, rauh ke warung. Mangali kali ini. Molas, mantus kuat. Swastiastu Bapak Ibu. Sukses sampun mampir di warung niki. Ayo, yuk. Beli kenapa beli? Timpal jak masuk udah. Jak masuk beli bareng-bareng masuk gitu. Sing bapak lihat masuk, padahal ya hadir pada masuk, udah bapak masuk, beli masuk, dokter masuk. Beli aja beli sok kenal sok dekat gen mulai beli. Jadi ini rago ngotang masalah lansia. Ya betul. Beliau yang datang ini berkompeten di bidangnya. Oh beliau di bidang yang menangani lansia gitu beli. Wah kok bisa kebetulan gitu beli. Nah, produser dua. Si rago apa dua? Asik itu kan rame warung jadi beli. Nah, perlu jadi beli panggil nama. Nggih. Uruh ring rupotan, uruh ring arana jelek asal. Oh, kenalin mangken tiang. Kenal ada mungkin Niki Mawasta Bapak Gede Putu Darmo Suyasa, konsultan nasional
Rektor ITIKES Bali. Swastiastu. Swastiastu. Yang panggil Pak Putu aja melepas Pak terus, Putu. inggih. Ganteng Pak Putu. Pokoknya kopi Gratis kita. Oh beli Maya. Cing beli bang persen nyep itu Tahu ke judul. dengan iki Iya, yang di tengah-tengah beli. Pak Made Diptayana. Nggih. Beliau adalah perbekal desa Melinggih Gianyar. Oh Pak Nggih, Perbekal. Swastiastu. Turun Melinggih, Nggih. nggih. Melinggih, melinggih. Desanya melinggih. Oh, desa. beli. Nggih. Yang cantik Beliau beli, beliau. paling cantik di deretan sana. Nggih. Ibu Dokter Made Arisani, Nggih. Kepala UPD Puskesmas Bayangan Oh, Gianyar. Om Bu Swastiastu. Dokter. Swastiastu. Suk sama kerauhannya nih. Weh, Tapi bukan urusannya goleng daging kedatangannya maksudnya. Kedatangan bahasa Indonesia konyo gitu kerauhan. Nah, makin kan sampun Riki tamu-tamu dia Nggih. yang tawarkan kopi spesialnya beli nih. Itu, Bu. Ibu dokter senang Nggih. kopi manis tapi pahit. Manis mantap. Manis manten. Kalau Pak Perbekal, Yang pahit, Bu. dados kopi pahit. Dagang pun manis. Gratis kalau jemput kopi gratis. Ngamun pancing ngamun. Pancing pelumpang. Semua Pak. Kalau Pak Putu, Titiang sani manis-manis. sani manten, manis Bu. manten. Adas manis. Mangde lebih manis. Oh, biar lebih manis. Biasanya kan kadang pahit hidup. Yang siapkan dumennya kopinya. Nah, niki kebetulan Pak Putu bentar iki Bawu kan yang menceritakan masalah lansia. Iki dengan napi wasana dengan digitalisasi kita layani lansia. Nah, niki dados dijelaskan niki gede Pak Putu nggih tentang layanan LLT kalau dados yang bilang seperti ini ke latar belakangnya napi kalau di Bali niki ada alasan apa kenapa bisa dipilih di kalau tidak salah di Desa Pedungan nggih dengan Melinggih. Nah, durus sedikit. Inggih. Blitut Nggih, nggih. Titiang. Blitut. Niki yening titiang dados cerita dumun gede Durus Pak. tentang lansia lanjut usia, tentang LLT atau layanan lansia terintegrasi. Yening dados titiang runut. Pertama kita mulai dari bahwa ring Indonesia niki sampun becek lah kondisi kita sehingga berimbas dan berakibat positif pada namanya usia harapan hidup. Usia harapan hidup nike lantang tuo hiraga sampun nike kurang lebih harapan ring hidup harapan sampai hidup umur berapa, kan? sampai umur berapa. Nah, ring Indonesia makin secara umum sudah mencapai di angka 73 tahun. Oh, di Indonesia. Di Indonesia. Nggih. Nah, di Bali, Di Bali? lebih tinggi dari nasional. Lebih tinggi dari Lebih nasional? tinggi, Berapa? kita 74 tahun. 74 Sana tahun. mungkin. Nggih, mungkin umur tiang pun 44, menbedik aja harapan hidup yuk. Berarti nikah harapan hidup. Harapan Nggih. hidup. Nggih. Nah, Nike juga berdampak positif terhadap kenaikan jumlah lansia. Nggih, Nah, betul. sehingga Provinsi Bali Sane Mangkin berada pada urutan kelima ring Indonesia dengan prosentase jumlah lansia yang di Bali pun mencapai 12% makin Blitur. Wow. Nah, akan terus meningkat. akan terus meningkat. Nah, kemudian ide dane mo ayu Blitur barangkali sampun nuning wenten makin ring masyarakat sane mewastu posyandu lansia, Betul. layanan-layanan lansia yang lain nike sampun wenten. Betul. Sake wanten ada beberapa layanan yang masih istilahnya belum terintegrasi dengan baik. Nggih, betul. Nah, sehingga pemerintah lewat Bappenas menginisiasilah ada namanya layanan lansia terintegrasi niki. Layanan lansia terintegrasi. Jadi mengintegrasikan layanan yang sudah ada di Indonesia. Nggih, betul. Nah, wenten dasar hukum yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah oleh Pak Presiden niki Nggih. Perpres nomor 88 tahun 2021 tentang Stranas Lansia namanya. Nggih. Nah, salah satu strategi untuk Stranas Lansia niki adalah sapunapi caranya mangde kesejahteraan sareng kualitas hidup nak lingsir di suang-suang jero di masyarakat niki meningkat dengan baik. Nah, makanya diciptakanlah yang disebut pilot project. Ring 5 desa ring Indonesia. 5 desa di Indonesia? 5. Salah satunya di Bali. Salah satunya Wah, di desa. Bali kali. Wah, Niki kayaknya sudah makin kepingin tahu Niki. Nggih, ternyata benar-benar diperhatikan lansia nih. Kan kenten Niki karena wedang Niki yang perlu juga jelaskan. Niki juga wedang lansia, artinya semakin tua semakin mahal. Semakin dingin, semakin semakin mahal. mahal. Niki Siap, siap. kalau panasnya 5.000, nanti Nggih. dinginnya 50.000. Nah, ya, Sebelum harga. harganya
50.000. Terus dinikmati Nikmati dulu. kopinya dulu dan kita akan saksikan Yang yang satu satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bahtera episode kali ini akan membahas tentang cegah stunting melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Stunting masih menjadi salah satu permasalahan di Indonesia, termasuk di Provinsi Bali. Permasalahan stunting bukan hanya karena disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor perilaku dan kebiasaan. Namun kondisi stunting pada anak ini dapat kita cegah, salah satunya adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Penurunan dan pencegahan meningkatnya angka stunting nanti di Provinsi Bali, yaitu kegiatan Ibu ada 2, sosialisasi. Seperti sekarang nih Chandra, Ibu hadir ke televisi, ke TVRI, kemudian ke radio, kemudian lewat media sosial yang lain itu Ibu menyampaikan kepada masyarakat, mengingatkan masyarakat, ini loh ada stunting, nah gitu. Jadi, Saksikan tapi tayangan Ibu kan lengkapnya nggak punya pada hari ilmunya, Rabu stunting 12 itu Oktober apa. 2022 pukul 18 lewat 5 Wita di TVRI Bali. Beliau menjelaskan kepada masyarakat. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Hujan gawe apone paling melang. Masan hujan gawe apone paling melang. Ayu selek megadang depan beli luas mekuli. Yang selek Dagang depan beli luas mekuli. Masan hujan gawe apone paling melang. Masan hujan gawe apone paling melang. Ayu selek medagang depan beli luas mekuli. Ayu selek medagang depan beli luas mekuli. Suwut mun gak mal besuwut. Hayati dan Oke, tiang lah pantun beli. Ayo. Beli kopi ke Candi Dasar. Artinya yuk. Muali-mali iri kiring warung wirasa ring TVRI. Media pemersatu bangsa. Nah, majeng ring pamiarsa di rumah nih Gi. Jagi katurin galah interaktif ring nomor telepon 0361 237706 utawi ring 081 139 605 500. Durusan gimana ini topiknya sangat Bagus sekali. Karena yang ragau hidup Inggih. dan dari nak cenik menek dari nak tua kalau dari Lansia. lansia yang cara suryo nsab suryo tinggal ngantosang mesinap Nah, nih, di sekonden mesinap dia kengken ragau pangnu nepuk luwung Nah, nih kesane penting. Tapi kita dunia ampura dikena kan lagi guru ayu tapi pangkat Patah bijaksana sareng bijak sini. Blinten, Ya. mungkin tiang jagi metaken sareng Pak Prabekel. Sane masih muda dan bersemangat sekali kayaknya nih. Karena dari semangatnya beliau tiap tahu melinggi ini pasti bagus. Nggih, astung karang. Bu Mekal sareng ya? Iya, ini macam mau kalian cuma mau balik. Hati-hati melingap pipi cuma. Ampura Pak Mekal guguyon nike. Aniki tiang jagi metaken intik lansia ring desa melinggih. Sapunapi kondisinya dan apakah lansianya juga sareng ring program LLT puniki diris. Inge suksemua ring Bu Ayu. Nggih. Sebelum yang menjawab pertanyaan Ibu Ayu, izinkan yang sedikit memaparkan tentang Desa Melinggih. Nggih, terus. Desa Melinggih merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, di mana luas wilayah kami kurang lebih 480
hektar. Dan jumlah penduduk desa kami itu 7.678 jiwa yang dibagi menjadi 1.770 KK. Dan terdiri dari 5 banjar dinas juga dan 5 desa adat. Nah, sebelum LLT ini ada, di tahun 2000, kami awali di tahun 2017 sudah dalam pembentukan Posyandu Lansia namanya. Tapi dalam Posyandu Lansia itu tidak sih semaksimal LLT ini, Pak, sekedar memanfaatkan lansia aktif dalam hal kegiatan senam, yoga, dan pemeriksaan kesehatan. Tapi setelah hadirnya LLT di tahun 2019, di tahun 2019 kami kebetulan di Desa Mlingih mendapatkan pilot project dari Bappenas terkait dengan LLT. Itu diawali dengan pendataan. Pendataan ya, diawali dengan pendataan lewat aplikasi Sliani. Sistem informasi dari Silani itu. Nah, terus setelah kami mendapatkan data, kami olah data itu, terus seiring dengan waktu di tahun 2020 awal kegiatan lansia aktif kami itu sempat terhenti karena dampak COVID-19 ini. Tapi dari kader-kader kami dari LLT maupun Posyandu tetap melakukan kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan lewat online maupun offline. Nah, dari sanalah kami tahu bahwa layanan lansia terintegrasi ini adalah layanan kelanjut usiaan untuk mengintegrasikan antara pemerintah dengan masyarakat, baik di bidang sosial ekonominya maupun seni budaya dan kesehatan beliau. Nah, sekarang dari sana kami sampai saat ini jumlah lansia yang ada di Desa Mlingih sekarang itu berjumlah 1.191 jiwa. Nah, 1.191 jiwa itu dikategorikan sekarang dibagi menjadi 3 level menurut survei yang kemarin yang lakukan kebetulan dibantu oleh kader kami, oleh mahasiswa dari ITKS Bali, membantu kami di desa dalam hal meng-screening warga kami untuk menentukan levelnya itu. Level 1 itu adalah lansia aktif. Itu kurang lebih 54% dari 1.191. 54%. 54%. Berarti 500-an ya. Ya, itu lansia aktif yang bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Artinya masih tanpa pendampingan atau tanpa perawatan khusus. Bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan level 2 itu jumlahnya 38%. Itu lansia aktif yang punya riwayat penyakit tertentu, misalnya kadar gula, asam urat dan sebagainya, sesuai dengan hasil screening. Nah, sekarang level 3, yang masuk dengan level 3 itu besarannya 8% dari 1.191 itu. Nah, kategori level 3? Level 3. Kategori level 3 adalah warga lansia yang rentan dan rendah terhadap penyakit maupun kebutuhan sosial yang lainnya. Nah, itu ya. Sekarang menjawab dari pertanyaannya Ibu Ayu terkait dengan siapa-siapa saja yang bisa masuk dalam layanan ini. Yang bisa di Desa Mlingih tidak ada batasnya. Semua warga boleh ikut asalkan berumur 60 tahun ke atas sampai 60 tahun. Ya, jadi kalau masalah jumlah tidak ada yang dibatasi. Yang dibatasi cuma umur. Umur beliau dari 60 tahun sampai akhir hayat nanti. Berarti semua lansia sudah masuk program ini. Luar biasa. Makin memanas di Mlingih mungkin.
Makin ke Ibu Dokter sebagai ini kesiapan daripada Puskesmas di Payangan. Ya, sudah mana kesiapan untuk program LLT ini, Bu Dokter? Kalau dari Puskesmas sendiri ini kan namanya juga layanan terintegrasi. Ampura ya saya bicaranya agak nyampur. Terintegrasi ini kan kalau kami dari Puskesmas berarti kami membidangi bidang kesehatannya. Jadi kalau dari kesehatan kami sebelum ada LLT pun sudah didahului dengan posyandu lansia. Di posyandu lansia itu pun kami dari Puskesmas sudah berpartisipasi, kami sudah melakukan pendampingan. Karena di sana kan ada pemeriksaan kesehatan juga, ada konseling dan lain sebagainya. Terus dari kalau kesiapan kami dari tenaga SDM mungkin tim kami dari Puskesmas masuk di tim LLT, ada dokter, perawat dan bidan. Terus dari sarana prasarana sendiri dari kami ya kami membantu apa yang bisa kami bantu. Contohnya mungkin sementara tim LLT belum punya alat-alat kesehatan ya contohnya, jadi pada saat melakukan home care atau asesmen ke lapangan kami bantu semua peralatan dari sarananya dari Puskesmas. Terus pada saat pun turun ke lapangan jika memerlukan pengobatan kami bisa lakukan asesmen langsung dan memang jika butuh obat kami dari Puskesmas yang memberikan obat itu. Dan yang terakhir mungkin yang dari proses rujukan ya mungkin kalau memang diperlukan ada proses rujukan kami siap juga dengan sarana ambulan kami khusus untuk yang level 3 ya Pak ya gitu istilahnya. Nah untuk data yang ada di Ibu sementara ini atau menurut pandangan Ibu selama berjalan ini kira-kira bagaimana tingkat kesehatan atau tingkat usia di sana lansia kita yang ada di Melingi itu seperti apa? Mungkin secara garis besar kami di Payangan ada 9 desa. Saya hanya ada 1 puskesmas kami di sana, jadi kami mewilayahi ada 9 desa. Nah kebetulan jumlah lansia terbanyak kebetulan memang di Melingi. Ya. Dari keaktifan posyandu lansia memang di Melingi yang antusiasmenya memang tinggi. Dari pencatatan kami, nah kemarin kebetulan mungkin ada perbedaan sedikit data karena kami memakai data Pusdatin. Di kami ada 1.400 Pak. Tapi kan realnya memang 1.100 karena dari Pusdatin dari pusat itu. Jadi kami pun sebenarnya di posyandu lansia kami juga minimal setahun sekali kami tetap melakukan screening kesehatan. Jadi data dari per 2021 di Melingi sendiri dari 1.433% sudah terscreening. Tapi dengan adanya program yang bulan kemarin ya dengan dibantu ITEKES-nya dari Pak Putu juga ya berarti sekarang sudah 100% terscreening. Wow, keren. Selamat. Cuma nanti kan dari 94 orang yang di level 3 ya mungkin belum semua ya Pak bisa kita ini kan kita tindak lanjuti. Itu aja sih. Mungkin PR juga integrasinya ke Puskesmas bagaimana kami bisa menjadikan yang lansia level 3 ini tetap menjadi sasaran kami juga. Berarti dari Puskesmas persiapannya sudah sangat baik. Matang banget. Nah ini yang integrasi stakeholder ini bergerak bersama. Betul, ya, bekerja sama. Satu tujuan yang sama ini ya luar biasa programnya LLT ini semoga betul-betul mencapai untuk seluruh masyarakat di Bali. Betul. Ya, tapi tadi menarik 38% ternyata udah itu medagang. Ada medagang? Medagang gula, medagang murah. Sakit gula. Oh sakit gula. Oh lansia itu dua medagang umur 38% dari itu. Beli sing mendaftar. Saya udah lansia. Udah lansia. Umur 517. Beli tiang jadi mentakan serang Pak Putu. Nah tadi Bu Dokter sampun menjelaskan dari Puskesmas merupakan tim dari program Niki. Nah Kak bisa dijelaskan lagi Pak Putu timnya dari mana saja lagi kan? Baik, jadi kalau kita berbicara LLT atau layanan lansia terintegrasi ini, kami bekerja sangat dekat dengan beberapa konsultan internasional yang difasilitasi oleh ADB, Asian Development Bank. Nah, jadi dari awal tahun 2020 kita melakukan berbagai pendekatan, akhirnya disepakati untuk LLT di Indonesia. Timnya ini terdiri dari berbagai tingkatan. Tingkatan yang pertama, kalau bahasa kerennya Niki, mewaste OM. Nah, ini ke OM mewaste operasional manager. Niki seperti ketua lah kurang lebih. Nah, kemudian sana kaping kali wenten mewaste senior case manager. Artinya Niki adalah rekan-rekan yang tadi disampaikan oleh Ibu Kapus, rekan-rekan dari Puskesmas, baik dari dokter, perawat maupun bidannya.
kemudian yang nomor berikutnya level ketiga wenten mewaste case manager. Case manager. Jadi yang memanajemen kasus niki adalah rekan-rekan baik dari kesehatan maupun pekerja sosial yang bisa memanajemen kasus. Nah, kenapa manajemen kasus niki penting? Karena inti dari LLT niki sebenarnya adalah manajemen kasus. Jadi peran dari case manager niki sangat-sangatlah penting. Nah, kemudian di bawah dari case manager niki wenten mewaste CMA niki kantun bahasa Inggris niki. Tapi ini ke CMA. Case Manager Associate atau bahasa Iragene wakil manajer kasus. Nah, jadi nike tim yang bergerak selama ini tentunya dibantu oleh kader lansia, dibantu oleh stakeholder masyarakat, dan jangan lupa niki medue mekel lidernya sareng sami juga sangat-sangat terlibat di dalamnya, baik nanti dalam pengawasan, dalam penganggaran, dan beberapa hal memang yang sangat dibutuhkan mangde LLT niki berjalan terus. Luar biasa. Nah, niki Timnya solid sekali. kopinya sana berlain kali. Sampai tangganya Niki. Sambil Silahkan menikmati dulu. kopinya kita akan saksikan dulu yang Yang satu satu. ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun saudara berada. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saksikan Mimbar Agama Kristen setiap hari Rabu pukul 15.30 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Jaja uli meline di candi dasar. Kawang itu kan datakan uli. Nah, ada artinya tuh Oh, ada beli. artinya. Jaja uli di candi dasar muali malih iri kireng warung wirasa reng TVRI media pemersatu bangsa. Muali titi yang mengundang niki pamirsa di rumah untuk bergabung lewat telepon 0361237706 utawi ring 081139605500 Derusa. Ini sebuah program yang luar biasa. Betul Bagaimana kita nanti juga akan menjadi lansia. Pada akhirnya akan Persiapan begitu. kita semoga kita jadi lansia, semua program sudah berjalan lancar. Minimal aman, hidup jadi lancar. Bisa ikut program itu ya, Beli ya? Jadi masih dalam proses, masih perencanaan dan lain-lain, masih dalam penelitian dan sebagainya. Yang sebuah benpidan umur agak semuntu masuk lansia, sebuah masuk program. Oh, kalau ini tujuan beliau ini adalah apa? Bagaimana nanti lansia-lansia ini mendapatkan hak hidup yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa, yang terjamin oleh pemerintah itu sendiri. Aduh, ini doang saja nih. Diklaim di kapal kan. Aduh, Pak Putu mungkin bisa dilanjutkan tentang tim yang tadi, Pak. Siap, inggih. Nah, jadi Titi yang setuju sekali nih sareng Blitur, sareng Bu Ayu, bahwa napis yang kita lakukan saat ini sebenarnya tidak bukan mempersiapkan masa depan kita sebenarnya Niki. Jadi kami Ring Bali sebenarnya ada 3 konsultan nasional untuk proyek Niki. Tiang sendiri, ada Dr. Suke Aryane, ada Ibu Sani juga dari Udayana yang bareng-bareng dengan kami mengawal kedua desa ini. Nah, ngelanturang malih kidik mengenai case management atau manajemen kasus, memang Niki adalah konsep utama dari LLT Niki. Di mana misalnya wenten anak lingsir diam di rumah. Datanglah sekarang tim LLT dengan membawa sane mewaste silani seperti yang Pak Mekal Inunian sampaikan, sistem informasi lansia. Nike berupa digital platform yang nanti bisa dipakai untuk men-screening lansia, bagaimana kondisi
wenten kemampuan beliau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apakah ada pengasuh atau perawat di rumah napi nenten, sampai nanti Silani ini ke depannya secara digitalisasi akan membantu manajer kasus niki untuk memetakan jika lansia memiliki kebutuhan level 3 untuk dibantu secara sosial, maka kita bisa mendapatkan layanan terdekat di bidang sosial. Jadi LLT niki malah bisa namanya terintegrasi bukan hanya pada bidang kesehatan. Betul, Jadi betul. mengintegrasikan seluruh sistem, seluruh stakeholder. Yang bisa membayangkan yang besar gitu, keren. Bagus. Jadi mudah-mudahan ini segera Programnya tercapai. terus berlanjut, Iya. dia. Ini juga akan membawa bahwa identitas bangsa kita ketika rakyatnya sejahtera dan berbahagia dan kesehatannya terjamin kan kita Pak Nggih. Luar biasa niki. Nah, dia lanjut dengan niki ke Pak Mekal niki kedek niki ini sane wau niki kan sampun bagaimana kegiatan secara persuasif atau kontinuitas yang untuk lansia kita di sana juga luar biasa. Nah, tentunya dalam untuk LLT ini masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan atau juga hal-hal yang masih perlu dipersiapkan. Kalau boleh tahu ini apa yang perlu diperlukan di dalam LLT di Melinggih ini? Baiklah, dari data yang kami miliki, dari level 1 lansia aktifnya itu kegiatan yang dilakukan di Desa Melinggih itu hampir setiap hari, Pak Putu. Hampir setiap hari lansia aktifnya melakukan kegiatan. Contoh dari kesehatan, senam, ada yoga. Di Desa Melinggih kan ada 5 banjar. 5 banjar. Hampir setiap hari di masing-masing banjar itu ada kegiatan senam, yoga, megambel, menjajahitan, UMKM-nya berdagang, hari aktif, bertani, aktif juga lansia kami di Desa Melinggih. Astungkara sampai saat ini tetap terjalin dengan harmonis dengan masyarakat. Itu kegiatan lansia aktifnya. Sekarang kegiatan lansia aktif level 2-nya kan sudah bisa mengikuti kegiatan seperti level 1 dan kegiatan level 3-nya itu kan orang yang lansia kami, warga kami yang tinggal di rumah yang tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Kader kami lah dari LLT itu yang melakukan pendampingan. Nah, misalnya wenten salah sinunggil wenten warga Titiang kemarin beliaunya punya riwayat prostat, ada gangguan di kantong kemihnya. Sampai rujukan ke puskesmas, diantar sampai ke rumah sakit, sampai dapat penanganan di rumah sakit. Sudah timnya kami melakukan. Makanya sekarang di Desa Melinggih sudah siap timnya dalam hal menjemput warga kami yang betul-betul lansia tunggal yang tidak ada pendamping dari keluarga. Itu di bidang kesehatan. Kalau di bidang bantuan sosialnya, badan sosialnya kami juga menggalang dana dari bantuan dari pihak ketiga, dari masyarakat. Ada warga kami yang betul-betul rumahnya yang tidak layak huni, itu lansia level 3. Kami berusaha bersama-sama tim menyelesaikan masalah itu dengan teman-teman juga di desa. Intinya pemerintah desa seandainya perlu kebantuan sosial, kita link ke dinas sosial. Sudah ada. Perlu bantuan kesehatan, link ke puskesmas dengan dinas kesehatan. Perlu perumahan dan sebagainya nih ke Kerkim. Begitu dengan seterusnya. Artinya tugas tiang di pemerintah desa cuma menyambungkan aspirasi masyarakat dengan ke pemerintah kabupaten. Apalagi sekarang Bapak Bupati konsen sekali dengan keberadaan Niki, yang sering komunikasi terkait dengan layanan lansia juga. Beliaunya menyupport terus daripada program tiang di pemerintah desa. Jadi apa yang masih diperlukan? Sekiranya kan nikah si Duri itu kegiatan anak kumpul akeh lagi apa yang diperlukan? Nikah kan kegiatan yang jangan sampaikan. Mungkin dari kegiatan nikah yang perlu kado, Pak. Nah, masih penasaran apa itu kado? Nanti di stop dulu. Kita akan bahas nanti tentang kado. Apakah kadonya ada isinya? Sanggra Dumut, Om Swastiastu. Inggih rahasiang wengi sarang sirai ring titiang. Tiang Pak Agung Anom dari Sanur niki. Pak Agung dari Sanur. Madu penapi gatra terus tuh tadi. Nggih, niki tiang kebetulan
lihat interaktifnya TVRI niki. Inggih. Dia nyoba ngebel. Jangan dari Sanur, kalau lansia juga dia. Kapan kuda Yusa yang datang siang uning niki ada? 73. Terus yang tertarik dengar ini karena ada interaktifnya. Tapi ini kan di Gianyar ya, untuk program Inggih, untuk betul. Gianyar ini. Apa di seluruh Bali juga diadakan kayak ini ya, pembinaan lansia. Nggih, nanti akan dijawab ke Nabi malih tuh terus. Nggih. Nika mantan. Benten malih pertanyaannya. Nika mantan ini. Nika mantan, nggih. Yang ini. Yang baru-baru ini di data sudah nyetor datanya itu. Mungkin seperti ini juga, begitu nggih? Nggih, nanti akan dijelaskan katanya. Nggih, suksema. Matur Pak suksema. Agung saking Sanur sampun nyareng. Nggih, mugi surya titiang ring Sanur Kena kena raja rayu bekesami nggih. Oh niki lansia aja dah tertarik. Ya, luar biasa Apalagi berarti kita program. kalau lansia. Betul sekali. Nah, mungkin bisa dijawab Pak Putung kan. Oh nggih. Om Swastiastu, Pak Agung Haji, saking Sanur, nggih titiang sedikit menyampaikan bahwa malih pisan proyek niki uji cobanya kantun di 5 desa di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kewajiban pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah Kota Denpasar, dalam Kota Denpasar dan pemerintah Kabupaten Gianyar untuk memastikan bahwa program ini bisa dikembangkan, diluaskan ke daerah lain. Maka salah satu ciri bahwa program kita ini akan berhasil adalah salah satunya bisa dikembangkan di desa lain. Nah tentunya ide dane semeton sarang sami, dumogi program niki berjalan dengan baik, dumogi pemerintah mendapat support untuk melaksanakan niki, dumogi semua desa ke depannya, dan itu pun memang menjadi keinginan atau indikator dari Bappenas agar seluruh desa di Indonesia bisa dilaksanakan proses ini. Kita tuh gaji tiang sementara Inggris Sanur, Sanur niki kari pilot project. Mudah-mudahan sekali pengabdi-pengacap niki akhirnya akan menyebar terus berkembang dan seluruhnya kita jadi nanti kita akan jadi lansia yang berkualitas yang bahagia yang untuk mendapatkan kehidupan yang pantas dan layak. Kado dilanjutkan Malik. Kado apakah itu? Apakah kado isi kue atau isi sesuatu? Nggih, kado nika ton jadi isi kue. Ton. Kado. Kepanjang kado. K A D O. K komitmen. A Alat. D Dana. Orang. Ternyata ada artinya ya. Komitmen, alat, dana dan orang. Insing man kado bang minpo. Oyong berat. Dan dikangi bukunya. Komitmennya itu artinya K-nya itu kita berkomitmen dari pemerintah desa dengan masyarakat bagaimana LLT ini biar bisa berjalan dengan baik. Betul. Untuk ke depannya ya. Kita kan punya terus komitmen. Ya. Alat sementara ini dari kader-kader kami yang kami punya 10 kader LLT yang tersebar di wilayah Desa Mlingi. Kami dengan peralatan screening yang sangat belum maksimal. Belum maksimal. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa dipikirkan itu. Nah, terus yang namanya dana. Sementara ini kami belum mengeksekusi daripada dana yang ada di APBDes. Ya, itu seperti Pak Putu tadi, kebetulan tengah project didanai oleh ADB. Development Bank Asia nih ke Pak Putu nih ke orangnya itu artinya orang yang kita
masyarakat umum yang ada di masyarakat Ring Desa Mlinggih biar mendukung program daripada keren. Tanpa dukungan masyarakat, program niki tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pasti dengan tujuan yang baik, yang sungguh mulia, pasti saya yakin masyarakat akan mendukung program seperti ini. Kopi 75. Terus dengan Bapak dinikmati. Kita akan saksikan dulu yang satu ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Faktanya, COVID-19 telah merenggut banyak korban jiwa. Sebuah fakta, COVID-19 telah membatasi ruang kita. Jangan berpangku tangan, ayo ambil bagian. Jangan lengah, COVID masih mengintai. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Ingin malih-malih iriki reng warung wirasa reng TVRI media pemersatu bangsa. Matur suksema majeng reng Pak Agung reng Sanur sane wau nyarengin. Sampun menawi wenten pamiarsa sane jagi kayun interaktif malih durus reng 0361237706 utawi reng 08139605 Yang cara beli orang dia ngatana maya utang sekalau kena tuo. Oh gitu artinya liusan utang rago kena tuo segede-gede titel rago setinggi-tinggi titel rago sing ten kalau bisa ngenak tuo. Tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Membalas kebaikan anak tuo. Tak tuo ngedang ay rago. Oh, tapunten telepon masuk. Sampun wenten. Wenten sandengar anjing. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Putra. Selamat tiang. Langganan iki Swastiastu. Nggih. Inggih durus. Mentakian niki. Nggih durus. Amun nabi sana melagi disebut lansia umurnya nikau. Nggih. Nabi umur kuda nikau disebut lansia. Kau melagi nikah nabi umur. Nggih kategori umurnya. Nggih. Mungkin kuda bisa seperti dari dapat siring iki. Oh dia pun umur abon 70. Sampun kategori lansia. Niki lansia tingkat 1 masih aktif. Ini. Nika mantan? Nggih, mantan Nika nak umur mulai umur lansia. Mantan mandau neng jelang langkau dinampura. Nggih, Niki salah satu kalau lansia niki lansia tingkat 1. Masih aktif berarti beli. Ngidang beli pulsa. Kan bagus kalau begitu. Kan satu kan. Nung ngidang ibu beli pulsa. Pemisi sin kuota. Nah, mungkin sekalian nanti akan dijawab sama Bu Dokter mungkin sekalian tadi tentang kalau dari Pak Mekel itu kado katanya tadi mungkin dari Puskesmas kesiapan apa yang perlu untuk LLT ini bisa sukses berjalan untuk selama-lamanya. Terus Bu Dokter. Mungkin sekalian menjawab Pak Sira tadi Pak Pak Siren lansia nika kita kategorikan lansia nika 60 tahun ke atas. Ini kan sudah lansia. 60 tahun ke atas.
Malih menten semeton sane nyaring. Berarti rame cara niki. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih rahaja bengi sareng sira ring titiang. Yang pada peduli ini saking penate niki. Saking penate. Oh, saking penate. Dewagung Putra niki, Dewagung Putra. Terus satu. Terus. Dan pakai niki becik kan niki acara duwe kan. Nggih, sebab banget. Yang pun dia masuk di usia 65 niki. Oh, sampun usia. Nama dia Wayan Watre. Nggih, Pak Yan, terus. Terus saya pakai nanti dia. Nggih. Dia masuk anggota nanti ada LLT. Nggih. Tapi kena biaya. Nggih. Yang link di penate di kemudian pasar milu kebo Sukses semua Pak Wayan, sapu nyareng. Ayo, Wayan mungkin kita raja rayu. Terutama dicari penatih di kehidupan kita raja rayu sebutan anak yang penatih. Iki jelas yuk, kalau ada program yang bagus itu kan bagus ya. Padahal kalau jual lagi kaum melingkih. Terus mungkin juga bisa dijawab tadi sekalian ke dokter ya. Tadi mungkin melanjutkan juga yang namanya lansia nih kan kita udah jelaskan 60 tahun ke atas nih sudah lansia. 45 sampai 59 kita sebut pralansia. 45. Sampai 50 bersiap-siap. Terus untuk mendukung LLT niki karena pilot project ya kita kembali menekankan ya Pak Putu sama Pak Mekar kita masih pilot project jadi masih di Melinggih sama di Pedungan nih lagi satu jadi menyambung niki untuk kesiapannya niki kan terintegrasi kan artinya dari kesehatannya pasti akan ke puskesmas nih. Jadi seperti yang jelaskan di awal tadi kalau kesiapan kami sampun siap. Karena sebelum LLT pun kami di puskesmas sampun medue program namanya program lansia. Kami di puskesmas kan banyak sekali program yang harus dijalankan di masyarakat nih kan. Salah satunya ada namanya program lansia. Kaitannya ke desa kita bentuk UKBM yang namanya Posyandu Lansia. Posyandu Lansia ini kan milik desa, tapi pembinaannya dibantu dari puskesmas untuk kesehatannya. Di Posyandu Lansia wenten kader ini kan dari desa juga, tapi untuk peningkatan ilmunya segala macamnya dari puskesmas. Jadi mungkin saran dari Tiang mungkin kalau yang desa yang belum ada LLT mungkin lebih diaktifkan yang posyandunya nggih Pak Mekar. Posyandu lansia nika. Tapi Tiang yakin posyandu lansia nika sudah aktif banyak sekali yang sudah aktif. Memang ada beberapa desa mungkin yang belum aktif. Biasanya kendalanya ya mungkin kita ngomongin kendala sekarang ya. Kendalanya kader ya Pak ya. Kesulitan. Kedua kalau dari kita ngomongin kalau di puskesmas pelayanan ini kan ada dua, ada dalam gedung dan luar gedung. Kalau yang di dalam gedung kan pelayanan kesehatan manten kita sih kendalanya mungkin lebih kecenderung ke tidak ada yang mendampingi lansia saat ke puskesmas. Jadi kita juga sering pada saat kita jelaskan penyakit, kita cek pasiennya sampai di pemberian obat, yakin enggak lansia ini akan mampu mengingat, menyerap dan mencerna apa yang kita ini kan. Ini kan kalau yang di dalam gedung, tapi kalau yang di luar gedung termasuk salah satu kita pelayanan di Posyandu Lansia niki sama ya mungkin pendamping mungkin agak menurut kami pendamping juga lebih ada kendala sedikit dan mungkin kalau di Melinggih sudah bagus nih kader sudah ada posyandu lansia setiap Banjar ada. Tapi mungkin kalau secara umum mungkin ada beberapa posyandu yang kadernya minimal bahkan mungkin ada desa yang belum aktif posyandu lansia. Mudah-mudahan dengan acara Warung Wirasa ini penonton mudah-mudahan terketuk hati untuk bersama-sama walaupun pilot proyeknya belum sampai ke desa yang lain. Baru dua desa. Sudah tergerak ya minimal melakukan pos Yandu lansia dan juga kegiatan-kegiatan outdoor tentang olahraga ataupun kegiatan yang tadi disebutkan oleh Mekal dari Melinggih. Niki karena waktu sudah hampir tamis-tamis. Padahal masih ingin berbicara. Tadi Pak Wayan nih, Pak Putu kayaknya lebih elegan untuk menjawab nih.
Maya Pak. Pertanyaannya tadi. Iya, biasa dijelaskan sama Ayu kira-kira kopi jikuda Sampun dingin nih. Inggih blitut Moayan Pak Wayan saking penatih taler. Jadi nanti kalau LLT niki sudah berjalan di masing-masing desa, Durus nanti sebenarnya pengelolanya yang menentukan apakah berbayar apa tidak. Nah, salah satu kunci program niki bisa berlanjut napi nenten kan tergantung pandana. Kado Indonesia niki adalah D-nya, dana. Nah, sapunapi antuk mangde program niki berjalan terus menerus, mangde nenten sekarang dibuat, sekarang berhenti. Nah, tentunya niki pasti koordinasi dari desa, dari tim LLT. Contoh misalnya Ring Melinggih. Nah, mungkin kan sekarang sedang berdiskusi sangat sering bagaimana menjamin mangde dana niki bisa berlanjut terus. Nah, salah satu memang yang sedang dipertimbangkan adalah subsidi dari peserta. Nah, tentunya karena niki duwe ide dana sarang sami, mangde nenten nyekok sekali kopi niki gelas 75.000. Ini masuk orang. Inggih sekali niki mau ayu gitu. Nah, niki karena waktu mungkin yang persiapkan 1 menit kepada Bapak Ibu, Niki ada enggak pesan untuk pemirsa TVRI tentang program LLT? Silahkan 1 menit. Nggih, suksema ngiring semeton ide dane sareng sami di semua generasi nenten manten generasi lansia, ngiring kita sareng-sareng bersama-sama menyiapkan mangde masa depan iraga sami sejahtera sareng kualitas hidup kita mangde becik. Nike mantan lihat semua ayu sareng mungkin dari Pak Michael untuk pemirsa, mungkin juga untuk warganya yang lagi nonton, silakan nggih. Tiang sedikit berpesan kepada pemirsa TVRI, terutama warga Desa Melinggih, baik-baiklah merawat lansia karena orang tua kita perlu perawatan di usianya yang masih sedikit untuk menikmati hari tua. Mari kita bersama-sama dari keluarga, peran serta keluarga, anak maupun keluarga yang lainnya, biar bisa orang tua kita menikmati hari tuanya dengan baik. Mungkin dari dokter tentang kesehatan terus. Mungkin dari saya sedikit untuk pemirsa, ngiring sarengin hargai orang tua kita, rawat orang tua kita, jagalah kehidupan orang tua kita, dan sekali lagi orang tua kita tidak hanya ada masalah kesehatan, tapi tolong juga diperhatikan bahwa orang tua juga memiliki masalah sosial dalam kehidupannya. Jadi orang tua tidak khusus hanya kesehatan aja, tapi ada lingkungan lain juga yang harus diperhatikan dari orang tua itu. Luar biasa sekali. Semua Bu Dokter. Banget Niki. Jadi Tiang juga sangat terharu. Apalagi Pak Putu berkaca-kaca matanya. Beliau berkaca-kaca. Tapi Niki cukup program yang sangat luar biasa. Dan juga respon dari pemirsa juga. Terima kasih banyak pemirsa TVRI. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini kita bersama-sama seperti apa kata Pak Putu tadi. Ayo kita berikan hal terbaik kepada orang yang telah melahirkan kita, yang telah merawat kita saatnya sekarang. Kita berbalas budi dengan menjaga dan merawat orang tua kita yang sudah masuk umur lansia. Betul sekali. Dan tukar lagi sampun panomanya kalah. Ngiring kerana aku yang naskang pangampura. Puputang untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Gorengnya Bapak.